Hai semuanya, kembali lagi di podcast Bincang Hutan bersama saya Gumilang Mulaputra. Bincang Hutan kali ini akan mengupas tentang gerakan ayah sebagai konselor pangan dan gizi keluarga atau kerap disingkat Gaslor di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gaslor ini adalah program kesehatan yang mendorong peran aktif ayah dalam pemenuhan gizi keluarga dan kesehatan. Gerakan ini diinisiasi oleh Dinas Kesehatan TTS sejak tahun 2022. Program ini melibatkan ayah sebagai konselor gizi untuk meningkatkan kesadaran dan praktek kesehatan di keluarga yang seringkali dikaitkan dengan isu pangan dan gizi di TTS. Bersama saya telah hadir Bapak Yusuf Paniku, nutrisionis, ahli media sekaligus koordinator program gizi Dinas Kesehatan TTS, dan Ketua DPC Persagi TTS yang menggagas inisiatif Gaslor. Hadir pula Ibu Laili Sukmahayani, konsultan gender yang telah lama berkecimpung dalam isu kesetaraan gender di tingkat keluarga. Halo Pak Yusuf dan Ibu Laili. Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman C4 dan Hikraf yang mendukung kami ya. Bahwa saya Yusuf Aniku sehari-hari ada di Dinas Kesehatan sebagai pengelola program gizi dan juga di dalam Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan. Saya dipercayakan sebagai ketua organisasi profesi tersebut. Perkenalkan, saya Laili Sukmahayani, bisa dipanggil Laili. Saya bekerja sebagai seorang gender konsultan. Di Gaslor ini sangat luar biasa ya. Saya dipercayakan untuk membantu memfasilitasi teman-teman di pemerintah daerah untuk membuat panduan partisipatif yang berdasarkan konteks lokal dan berdasarkan problematika yang ada di daerah untuk memberikan peluang bagi ayah-ayah untuk terlibat di dalam peran-peran pengasuhan. Gerakan Gaslor sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Salah satu contohnya, pada Desember 2025 lalu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) mendorong keterlibatan ayah dalam momen penting pendidikan anak, yaitu pengambilan rapor di sekolah. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu terutama jika dikaitkan dengan latar belakang lahirnya gagasan Gaslor ini? Saya awali dengan Kabupaten TTS dulu. Bahwa sebenarnya Kabupaten TTS ini adalah kabupaten yang sungguh luar biasa, memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Di TTS itu alamnya subur, kemudian banyak hasil-hasil pertanian yang menjadi andalan. Seperti kami dulu dikenal dengan memiliki apel yang lumayan rasanya lebih enak daripada apel-apel daerah lain. Kemudian banyak jeruk. Kemudian satu juga ada komunitas alpukat alpukat mentega. Itu rasanya luar biasa tuh. Jadi di samping itu banyak juga hasil-hasil ada jagung, ada ubi-ubian, sayur-sayuran yang ini. Dalam hasil survei di Indonesia, Kabupaten TTS ini memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Kami melihat bahwa ternyata masalah ini bukan cuma dari luar ya, tapi ternyata kami bisa mendapatkan bahwa itu berasal dari dalam keluarga. Salah satunya kami lihat bahwa ada di peran ayah. Nah, peran ayah ini ternyata masih ada pandangan ya bahwa untuk mengurus anak, mengurus gizi keluarga itu lebih kepada ibu. Nah, dan ini memang menjadi kondisi sosial di masyarakat kita ya. Dan inilah yang menjadi dasar kami untuk coba membuat suatu inovasi yang kami sebut Gaslor, yang kepanjangannya adalah Gerakan Ayah sebagai Konselor. Itu untuk bagaimana menggunakan potensi yang ayah punya, dan itu yang akan kami gaungkan beberapa tahun ke depan, dan sebelumnya juga sudah kami awali dari tahun 2018 sampai akhirnya kami mengeluarkan melalui Dinas Kesehatan itu sebuah surat regulasi ya, keputusan kepala dinas yang mengatur terkait dengan Gaslor ini. Wah, menarik sekali Bapak Yusuf.
bahwa inti gagasan Gaslor ini muncul dari aspirasi pemerintah daerah untuk melibatkan ayah dalam edukasi dan pendampingan keluarga terkait gizi dan kesehatan, dengan fokus pada peningkatan status gizi dan pencegahan stunting. Bagaimana pendapat Ibu Laili terkait tentang hal ini? Saya melihat juga bahwa Gaselor ini merupakan contoh nyata dari program-program gizi yang sensitif gender. Mungkin kita tahu beberapa program-program kesehatan ibu dan anak yang sudah dikembangkan oleh pemerintah kita. Itu terkesan hanya menempatkan posisi ibu sebagai pengurus anak, perawat anak, dan lain sebagainya. Seperti contohnya ketika ibu memberikan ASI eksklusif. Di sini peran ayah itu sangat besar untuk memastikan ASI eksklusif itu diberikan secara sempurna. Ketika seorang ibu nifas misalnya, saya elaborasi lagi, kemungkinan badannya untuk bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah, mencuci, memasak, dan lain sebagainya itu tidak optimal. Jadi disitulah laki-laki bisa mengambil peran. Jadi bagus sekali Gaselor ini benar-benar memberikan pandangan secara gamblang, secara nyata bahwa ayah itu ada di situ dan punya signifikansi di dalam memastikan kesejahteraan anak dan kesejahteraan keluarga. Pada dasarnya program-program yang dibuat sama pemerintah itu sudah bagus. Goalnya sama-sama meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mensejahterakan anak. Cuman kadang-kadang lupa bahwa sebenarnya peran-peran ayah itu sama-sama pentingnya dengan peran-peran ibu. Tidak melulu sebagai mencari nafkah, tapi juga bisa menjadi figur yang didengar dan ditiru oleh anak-anak dan istrinya. Kami belajar dari pengalaman-pengalaman ini, pengalaman dari keluarga, bahkan secara pribadi, pengalaman pribadi saya sendiri ya, bahwa ternyata sebagai ayah itu kami itu kurang memperdulikan kondisi-kondisi keluarga. Ayah mempunyai peran besar bagaimana membuat satu keluarga itu harmonis, kemudian lebih bagaimana ayah peduli kepada keluarga, pada istrinya, kepada anaknya dan keluarga, anggota keluarga yang lain. Kalau ayah berperan, saya berpikir bahwa dampaknya sangat besar untuk kondisi keluarga tersebut. Memang kalau kita melihat yang susahnya itu memang sangat banyak, dan karena konteks lokal itulah yang membuat kenapa kami berinisiatif membuat perubahan-perubahan dengan inovasi ini. Kebiasaan kami, masyarakat kami itu terutama bapak-bapak ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa bapak itu lebih peduli bagaimana bekerja di luar rumah dan juga mengurus ternak mereka ya Pak. Urusan dalam rumah tuh urusannya mama. Lalu ke posyandu kadang-kadang ibunya bilang begini, "Bapak, biar bapak di rumah saja, jaga rumah dan ngurus binatang, biar saya yang ke posyandu." Nah, ini yang akhirnya membuat bapak-bapak, ayah-ayah itu kadang-kadang tidak mau melibatkan diri. Kalaupun misalnya hari posyandu, bapak sudah tahu nih tanggal berapa. Bapak menyampaikan ke mama-mama, besok kita sama-sama ke posyandu. Kalau istrinya lagi hamil, mari kita sama-sama ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan. Dan kalaupun sampai di posyandu, kami berharap bapak tuh tidak cuma mengantar, tapi aktif. Mengantar istri juga cuma tidak mengantar, tapi harus aktif di dalam peran itu. Misalnya, bapak ikut menimbang, mengukur badan anak, tinggi badan anak, itu bapak juga ikut tahu gitu, supaya bisa tahu perkembangan anak. Kami sudah sampaikan ke teman-teman kami di lapangan, teman-teman nakes, bahwa bapak dikasih kesempatan untuk melakukan palpasi. Memegang perut ibu, harus mengetahui ini kepala anak di mana, kaki anak di mana. Itu diberikan kebebasan kepada ayah untuk merasakan bahwa seorang ibu hamil, janin yang ada juga merindukan elusan tangan, belayan tangan daripada seorang bapak. Selama ini bapak sangat jarang. Dan kalau realitanya, bapak-bapak itu bisa mengetahui ya, mengelus, memegang perut ternak mereka bisa tahu tuh berapa banyak anak yang nanti akan dikeluarkan oleh ternak tersebut. Dan ini potensi sebenarnya. Nah, bagaimana mereka memelihara ternak yang akhirnya
Eh, Kalau di sini kami sebut lokalnya adalah badannya gemuk. Nah, ini mereka pakai bagaimana merawat anak, mempedulikan istri yang lagi hamil dengan dukungan teman-teman C4, Ikraf, dan juga ahli gender. Dan Ibu Leli memberikan kami banyak masukan dalam pendampingan kami, dan ini dirasakan oleh teman-teman kami di lapangan. Bagaimana mereka ternyata melihat bahwa ternyata bukan cuma ibu yang harus punya tanggung jawab mengurus anak dan keluarga. Mungkin yang dimaksud Bapak Yusuf adalah pembagian peran ya Pak. Akan sangat baik jika semakin banyak ke depannya para ayah yang membawa anaknya ke posyandu dan turut memperhatikan gizi keluarga. Kehadiran ayah dalam tumbuh kembang anak menjadi sangat vital rasa-rasanya untuk saat ini. Itu mungkin Mas Gumi dan teman-teman pernah mendengar dampak seorang keluarga yang fatherless, yang hidup tanpa ayah. Itu banyak sekali dampaknya. Jadi kecenderungan anak untuk terlibat dalam hubungan toksik, kemudian nanti dia tumbuh tanpa figur orang tua, kemudian emosi yang tidak stabil, kemudian banyak sekali dampak-dampak negatif yang dirasakan ketika anak lahir dan tumbuh tanpa dukungan moral dan emosional dari seorang ayah. Jadi ketika ayah mendampingi proses-proses pertumbuhannya di masa-masa emasnya, itu kemampuan mereka untuk solving problem skill-nya bagus, kepercayaan dirinya, resiliensinya, itu akan tumbuh karena melihat ayahnya hadir untuk dia dan ibunya juga ada di sana. Jadi membentuk karakter yang baik untuk anak-anaknya. Jadi ini banyak sekali bukti-bukti empiris yang sudah menjelaskan keterlibatan ayah dalam masa-masa emas pertumbuhan anak tuh sangatlah punya dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Setuju sekali Bu Leli. Terkait dengan hal tersebut, program Gaselor diterima dengan baik oleh masyarakat dan mulai mengubah pandangan tentang pentingnya kontribusi ayah dalam keluarga. Pak Yusuf, boleh memberikan pengalaman positif dan mungkin cerita apabila masih ada kendala dalam pelaksanaan. Kalau berbicara Gaselor ini, karena banyak sekali hal-hal yang positif yang kami dapat secara pribadi bahkan secara organisasi ya. Kalau pengalaman-pengalaman yang kami lihat sekarang nih, bagaimana teman-teman menggaulkan Gaselor dengan dukungan teman-teman dari C4 Ikraf ini, melibatkan teman-teman nakes, bahkan kami juga sudah melatih ya, itu 28 ayah sebagai duta Gaselor. Dan ini bagaimana bapak-bapak itu melakukan pendampingan peran mereka dalam pengasuhan bahkan dalam hal-hal lain di dalam keluarga. Misalnya tadi disampaikan Bu Leli bagaimana kondisi suatu waktu ibu yang mungkin meninggalkan rumah karena alasan pekerjaan dan lain-lain, ibu yang mungkin dalam kondisi sakit, itu dengan Gaselor ini bapak-bapak sadar bahwa mereka harus menggantikan peran itu. Mereka harus memaksimalkan peran mereka. Dengan kami melatih Gaselor ini, bahwa bapak juga mulai nih melakukan peran-peran, berbagi peran, misalnya masak bersama-sama dengan istri, bermain bersama-sama dengan anak, memberikan makan, mendampingi anak makan. Dan yang kami pantau dalam inovasi ini, kehadiran bapak-bapak di posyandu bersama istri dan juga bersama anak mulai meningkat. Dan kalau kami melihat secara data bahwa ada data kami yang kami pakai sebagai data untuk bagaimana menentukan intervensi kami setiap bulan, itu ada penurunan angka stunting kami. Ya, itu data yang kami punya bahwa ternyata dengan terlibatnya ayah dalam peran mereka, dalam pengasuhan, dalam perawatan mereka, ini memang sangat memberikan dampak positif. Mereka punya potensi dalam konteks karakter mereka sebagai konteks patriarki ya. Itu mereka gunakan itu. Jadi apa yang disampaikan oleh ayah itu menjadi hal yang harusnya dilakukan oleh keluarga. Jadi bagi saya bahwa
Gaselor ini sangat sangat bermanfaat. Dan kalau sekarang kita lihat banyak sekali nih bapak-bapak yang berbicara Gaselor. Kami punya grup ya, punya grup Gaselor yang bagaimana bapak-bapak itu share foto video mereka saat melakukan pendampingan kepada istri, kepada anak, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan pengasuhan. Sangat saya apresiasi karena ini saya yakin tidak mudah. Tapi di balik itu saya yakin ada banyak sekali onak duri yang kita hadapi ya Pak Yusuf ya, resistensi betul. dan di masyarakat, kemudian ketidaksetujuan atas konsep-konsep ini yang dianggap mungkin adopsi dari luar, mungkin adopsi dari pemerintah pusat. Namun kita yakin ya Pak Yusuf ya, berdasarkan konteks lokal yang ada, berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan melalui wawancara, survei, dan mendengar dari teman-teman semua ini murni partisipatif. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semudah itu. Karena menurut ilmu perilaku ya, yang perubahan sosial itu memang tidak terjadi secara instan. Butuh waktu yang lumayan lama. Ya kisah-kisah yang tadi itu membuktikan bahwa masyarakat nih sebenarnya siap berubah asalkan kita partisipatif, tidak memaksa mereka, menghargai mereka, mengikuti pola-pola mereka, ikut terjun, mendengarkan mereka. Ini yang membuat program ini berhasil. Jadi tidak melulu kita doktrin harus begini-begini, tapi benar-benar kita melihat. Kemudian setelah ada keberhasilan, kita memberikan testimoni. Jadi hal-hal ini yang saya rasa sangat berguna sebagai strategi ke depan untuk mereplikasi mungkin Gaselor ini ke level yang lebih atas. Wah, kami sangat mendukung apabila Gaselor dapat naik ke level yang lebih tinggi. Misalnya menjadi role model bagi kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun di tingkat nasional. Kami berharap bahwa Gaselor ini menjadi pedoman yang bisa dipakai oleh teman-teman kami di lapangan dan juga oleh kader kami, oleh masyarakat kami, bagaimana menggaungkan ayah mempunyai peran yang penting di dalam keluarga. Kemudian kami berharap ke depan dari sisi regulasi, kami berharap bahwa regulasi itu juga bisa mengatur konteks lokal kami dan juga karakter patriarki ayah di TTS itu dengan satu regulasi yang kami berharap itu menjadi satu peraturan bupati itu. Ini sedang kami konsolidasikan, sedang kami advokasikan bagaimana dari SK Kepala Dinas itu menjadi sebuah peraturan bupati. Namun perlu saya sampaikan juga Pak Mas Gumilang dan Bu Leli bahwa dengan langkah-langkah yang kami lakukan di TTS itu ternyata sudah ada pengembangan. Sudah ada desa yang sudah membuat SK Kepala Desa terkait Gaselor. Dan juga sudah ada kecamatan yang membuat SK Camat terkait Gaselor ini. Nah, kami berharap selain tindakan nyata, kondisi real, dukungan moral, itu juga ada dukungan-dukungan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami berharap juga ini Mas Gumilang bahwa Gaselor ini tidak saja hanya di TTS, bisa berkembang di daerah lain, dan ini sudah kami lakukan. Bagaimana kami sharing dengan teman-teman dari daerah lain dan mereka juga tertarik. Nah, mungkin nanti akan dikembangkan di sana dengan nama yang lain pula. Luar biasa ya tadi ya Pak Yusuf ya, sampai ada yang sudah buat SK Gaselor. Itu perlu dirayakan itu Pak Yusuf. Karena memang nggak gampang ya implementasi di lapangan. Ya, saya berharap ya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia gender, saya berharap ini Gaselor ini merupakan pembelajaran, bisa menjadi inspirasi yang bisa di scale up untuk skala nasional. Karena proses pembentukannya yang partisipatif, saya yakin ini juga bisa dilakukan di masing-masing daerah dan kita sesuaikan dengan konteks-konteks yang ada. Namun tidak jauh berbeda seperti yang Pak Yusuf sampaikan tadi, bahwa patriarki itu memang masih banyak sekali dan masih menjadi panutan dari masyarakat, bahwa pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan itu sangat sangat terjadi di masyarakat, dan ini yang menjadi PR kita.
Gerakan-gerakan gaslor ini seperti yang sudah dilakukan di tingkat lokal tadi Pak Yusuf ya, ini menunjukkan bahwa perubahan besar itu tidak melulu dari atas ya, tapi bisa dilakukan dari hal-hal kecil, dari masyarakat-masyarakat kecil, dari tingkat dusun dulu, naik ke desa, kemudian naik ke kecamatan, baru naik ke tingkat kabupaten. Dan ini memang sangat luar biasa ya, pembelajaran dari akar rumput yang saya pikir cocok untuk bisa diimplementasikan di Indonesia. Pesan saya bahwa untuk memastikan kesejahteraan anak, kesejahteraan keluarga itu tidak butuh perempuan saja. Katanya suatu istilah, it takes two to tango. Jadi butuh ayah dan ibu untuk memastikan bahwa pertumbuhan anak-anaknya mereka itu optimal, berjalan optimal. Jadi para ayah hadirlah ketika periode emas anak kalian sedang berjalan, ketika mereka sangat membutuhkan kasih sayang. Terima kasih banyak Pak Yusuf dan Ibu Laili atas obrolan yang sangat inspiratif ini. Pendengar Bincang Hutan, kita telah mendengarkan kisah bagaimana gerakan Gaslor di Kabupaten Timor Tengah Selatan lahir dan mulai berjalan dengan baik. Sekaligus memahami pentingnya pelibatan ayah dalam pemenuhan gizi keluarga. Sebuah gagasan yang tumbuh dari budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Semoga semangat Gaslor ini tidak hanya berkembang di Timor Tengah Selatan, tetapi juga menular ke banyak keluarga di berbagai daerah di Indonesia. Terus ikuti podcast Bincang Hutan di SoundCloud dan Forest News, serta jangan lupa mengikuti sosial media C4Ecraft. Sampai jumpa di episode berikutnya.